Halo, halo. Halo, Kenapa, Mas? ya, Oke. oke, kita mulai ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan menjelaskan kembali mengenai Sigmund Freud, mulai dari kehidupannya hingga teori-teorinya. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Sari Sakira dengan NIM 172 dan teman-teman saya Nadia Amalia Dwi Aprilia dengan NIM 103, Muhammad Syahlan Ananta dengan NIM 199, Ataya Raisa dengan NIM 191, Muhammad Fikri Fajri dengan NIM 234, dan Muhammad Nisat Ramadan dengan NIM 257. Oke, sekarang kita masuk ke kehidupan Freud bagian situasi ilmiah. Nah, sebenarnya siapa sih Sigmund Freud ini? Nah, dia ini adalah bapak psikoanalisis yang teori-teorinya dia itu menjadi pondasi dari ilmu psikoanalisis yang ada saat ini. Nah, karena itu teorinya dia ini perlu buat kita pelajarin walaupun sebenarnya teorinya dia ini sedikit kontroversial. Nah, hal yang paling kental dari Freud ini adalah teori kesadarannya. Pada awalnya, arti psikologi yang berkembang di Jerman abad ke-19 adalah kesadaran orang normal, dewasa, dan beradab. Tapi banyak yang menentang, termasuk Sigmund Freud. Freud ini menganggap bahwa kesadaran itu hanya bagian kita saja. Dia itu mengibaratkan kalau Psyche sebagai gunung es yang ada di lautan. Eh, Bisa dilihat di gambar ini ada gambar gunung es. Nah, di situ ada bagian gunung yang terlihat di permukaan dan ada bagian yang tenggelam. Ford ini menjelaskan bahwa sebenarnya Saichen itu seperti gunung es yang mana sebagian kecil yang muncul ke permukaan adalah kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang dipelajarin oleh psikologi Jerman pada abad ke-19 tadi. Tapi sebenarnya masih ada bagian yang berkali-kali lipat lebih besar daripada kesadaran, yang itu adalah bagian yang tenggelam dan disebut alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar inilah yang dijelajahi oleh Freud dengan metode asosiasi bebas selama 40 tahun hingga berhasil mengembangkan teori kepribadian yang berpengaruh besar pada psikologi saat ini. Nah, selanjutnya adalah eh, kehidupannya dari semasa dia lahir. Nah, Sigmund Freud ini lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856. Nah, semasa dia kecil ini, dia tuh memiliki cita-cita untuk menjadi eh, ahli ilmu pengetahuan. Nah, karena cita-citanya itu, dia pun masuk ke Fakultas Kedokteran di Wina dan tamat pada tahun 1851. Nah, Ford ini kan belajar ilmu kedokteran, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada keinginan buat praktik sebagai dokter. Nah, cuma keadaan yang sulit dan besarnya tanggungan keluarga membuat dia ini memutuskan buat melakukan praktik. Dan ternyata dari melakukan praktik itu dia mendapatkan kepuasan setelah banyaknya praktik yang dia lakukan karena ia jadi mendapatkan kesempatan untuk melakukan research dan menulis. Nah, di bidang kedokteran ini, Freud memiliki ketertarikan di bidang neurologi dan merawat eh, spe- orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Untuk meningkatkan keahliannya ini, Freud belajar dari eh, John Charcot yang merupakan ahli penyakit jiwa di Prancis selama 1 tahun. Jadi Freud ini belajar ke Charcot ini 1 tahun namanya.
Nah, Salford ini ternyata menggunakan hipnosis dalam merawat pasien-pasiennya. Dari sinilah Freud juga mempelajari metode hipnosis dan mencobanya. Setelah dicoba, Freud ini nggak puas sama hasil dari hipnosis. Sehingga dia pun mencari orang lain yang menggunakan metode berbeda dan bertemulah dengan seorang dokter di Wina yang menggunakan metode berbincang dengan pasiennya, yakni Joseph Breuer. Nah, Freud pun mencoba untuk menggunakan metode berbincang dengan pasien ini dan rupanya memberikan hasil jauh lebih memuaskan dibandingkan hipnosis. Sehingga mereka berdua ini menulis buku bersama-sama mengenai menyembuhkan histeria dengan metode berbincang dengan penderitanya. Tapi sayangnya keduanya segera bertentangan pendapat karena menurut Freud, konflik-konflik seksual merupakan penyebab histeria, sedangkan Breuer berpandangan lain. Sehingga mereka pun berpisah dan menempuh jalan mereka masing-masing. Kemudian, Freud pun menjalani hidupnya dengan mencari gagasan-gagasan baru. Menulis buku pertama berjudul Trenndichtung dan buku-buku lainnya. Buku-buku dan tulisan-tulisannya pun menjadi terkenal hingga menarik perhatian para ahli dan memiliki banyak pengikut serta mengemukakan teori psikoanalisis hingga akhirnya meninggal pada 23 September 1939. Nah, selanjutnya insting. Ada 3 istilah yang punya kesamaan, yakni insting, wish atau keinginan, dan need atau kebutuhan. Ketiganya ini tuh sama-sama perangsang manusia. Nah, bedanya itu kalau insting itu perangsang somatis, kalau keinginan itu perangsang psikologis, dan kebutuhan itu perangsang jasmani. Nah, di sini tuh ada 4 sifat insting. Yang pertama itu sumber. Nah, sumber insting itu sebenarnya dari keinginan dan kebutuhan. Jadi, kondisi psikologis dan jasmani seseorang itu akan merangsang somatis mereka, yaitu kayak secara nggak sadar memberikan insting buat mereka. Nah, kalau tujuan insting itu adalah untuk memenuhi kekurangan yang kita rasakan dari diri kita, baik secara psikologi maupun jasmani. Lalu objek insting adalah ini kayak cenderungnya tuh mengikuti keinginan. Jadi yang itu kayak ketika kita lapar, kebutuhan kita itu makan, tapi apa yang kita makan itu bergantung sama apa yang ingin kita makan. Jadi misalnya kayak kita mau makan, itu saat kita kayak misalnya tiba-tiba kita mau makannya yang berkuah, kita cari makanan yang berkuah. Kita mau makan yang dingin-dingin, kita cari makanan yang dingin. Jadi objeknya itu lebih cenderung sama apa yang kita inginkan. Nah, kalau pendorongnya itu lebih kayak seberapa ingin atau butuhnya kita terhadap sesuatu. Semakin ingin atau semakin butuh kita hal itu, semakin kita mengejar hal tersebut. Semakin kita ingin cepat-cepat memiliki hal tersebut. Contohnya kayak kita saking laparnya, kita kalau makan itu cepat-cepat. Tapi kalau misalnya kita nggak sabar, kita makannya pelan. Kayak gitu. Lalu contoh secara garis besarnya itu kayak kalau yang keinginan kita ini stres, berarti secara psikologis itu kita mengalami kekurangan sehingga kita itu memiliki tujuan untuk menghilangkan rasa stres itu dengan contohnya dengan liburan, nonton, baca buku dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh dari kebutuhan itu adalah kayak tadi kita ngerasa lapar, kita makan. Terus kayak misalnya kita capek berolahraga, kita membutuhkan istirahat. Gitu. Sehingga dengan kata lain, wish sama need ini adalah motif dari tingkah laku seseorang. Tapi jadi ada istilah itu
derivat insting. Jadi kalau misalnya objek yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita itu nggak ada, kita akan cenderung mencari substitusi pengganti dari objek tersebut. Misalnya kita lapar, nggak ada makanan, kita nonton biar rasa lapar itu larut menghilang. Gitu. Kemudian ada insting hidup. Hidup itu adalah merangsang diri untuk tetap hidup dan memperpanjang keturunan. Contohnya kayak makan tadi, terus minum, terus juga mencari pasangan untuk melahirkan. Lalu juga ada insting mati. Nah, insting ini adalah keinginan untuk mati yang tidak tersadari dan cenderung merusak diri. Itu. Contohnya mungkin kayak kita tahu kalau misalnya kita berkendara tapi melawan lalu lintas itu bisa membahayakan kita. Jadi kayak itu bisa apa ya, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bisa membahayakan kita gitu. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi Freud membagi kepribadiannya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu conscious, yang kedua subconscious, dan ketiga unconscious. Yang conscious, Freud menganggap kesadaran sebagai aspek kepribadian yang terbatas karena hanya sebagian kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang ada dalam kesadaran pada satu waktu. Jadi conscious ini hanya menampilkan permukaan aja dari cara kepribadian kita. Lalu Freud menganalogikan tingkat kepribadian ini dengan gunung es, dan sadar atau conscious ini bagian di atas permukaan air sampai puncak gunung es. Jadi conscious ini hanya menampilkan permukaan aja dari cara kepribadian. Yang kedua ada preconscious atau prasadar. Preconscious ini adalah gudang dari semua ingatan, persepsi, dan pikiran yang tidak kita sadari saat ini, tetapi dapat dengan mudah kita penuhi ke dalam kesadaran. Misalnya waktu kita lagi kelas, tiba-tiba kita kepikiran kemarin malam itu ngapain aja. Nah, waktu kita mikir itu, kita mengumpulkan materi dari alam bawah sadar yang dibawa ke alam sadar. Yang ketiga ada unconscious atau tidak sadar. Unconscious ini bagian yang paling penting dan fokus dari teori psikoanalisis. Ketidaksadaran ialah bagian lebih besar dan tak terlihat di permukaan. Kedalamannya yang luas dan gelap adalah rumah bagi naluri, keinginan, dan hasad yang mengarahkan perilaku kita. Ketidaksadaran menjadi kekuatan utama di balik semua perilaku kita dan merupakan gudang kekuatan yang tidak dapat kita lihat atau kontrol. Misalnya, pengalaman traumatik. Next. Jadi ini analoginya Freud di tingkatan kepribadian ini. Freud itu membagi jadi 3 dari yang paling tidak disadari sampai yang paling sadar. Dan ketidaksadaran atau unconscious ini punya proporsi paling besar dari aktivitas pikiran kita. Next. Lalu ada kepribadian. Jadi Freud merevisi gagasannya yang 3 kepribadian tadi, dan sebagai gantinya dia mengeluarkan 3 sisi kepribadian, yaitu Das Es, Das Ich, dan Superego. Das Es atau ID adalah aspek biologis dan original berisi insting yang dibawa sejak lahir. Pedoman berfungsinya ID adalah menghindar dari ketidakenakan dan mengejar keenakan, atau disebut juga prinsip kenikmatan. Jadi bisa disamain dengan anak kecil, di mana ID berusaha memuaskan dorongan istimualnya dan ingin kepuasannya segera dan tidak mau ditunda. Jadi ID tidak memiliki kesadaran akan realitas. Prinsip ID tadi kan menghindari ketidakenakan dan mencapai kenikmatan. Dan ID punya 2 cara. Yang pertama adalah refleks, contohnya bersin atau kedip. Yang kedua adalah proses primer, contohnya orang lapar membayangkan makanan. Lalu yang kedua adalah dastis atau ego. Karena tadi kan lapar aja, membayangkan makan aja nggak bikin kenyang, jadi kita butuh ego. Aspek ego itu adalah aspek psikologis dan kepribadian dan muncul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan realita. Pedoman fungsinya ego adalah prinsip kenyataan dan bereaksi dengan proses sekunder. Ego menjembatani antara ID dan superego. Jadi tujuannya membantu ID mengurangi ketegangan untuk memenuhi kebutuhan, bukan menggagalkan dorongan ID. Contohnya adalah orang lapar berencana untuk makan di suatu tempat. Jadi dia pergi ke tempat itu untuk mengetahui apakah rencananya berhasil, cocok dan realitas atau tidak.
Next. Lalu yang terakhir ada das Überich atau superego. Aspek sosiologi kepribadian yang menjadi wakil nilai-nilai masyarakat yang diajarkan dengan larangan dan perintah, sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya yang diajarkan melalui perintah dan larangan. Jadi fungsi pokoknya adalah menentukan yang benar atau salah, yang sesuai atau tidak. Superego bertujuan semata-mata untuk kesempurnaan moral. Anak-anak itu mempelajari aturan itu dapat diterima atau ditolak dari orang tuanya. Contohnya, anak-anak melakukan perilakunya sesuai dengan garis yang dikehendaki orang tua untuk mendapat hadiah dan menghindari hukuman. Contohnya, jika tingkah lakunya ditolak dan dikasih hukuman, maka itu disebut conscience atau konsensia. Jika perilakunya itu disetujui atau membawa hadiah, maka itu disebut reward ideal atau ideal. Superego punya 3 fungsi pokok. Yang pertama, merintangi impuls IG, terutama impuls seksual dan agresif. Yang kedua, mendorong ego, yaitu untuk mengejar moralitas daripada realitas. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang anxiety atau kecemasan. Kecemasan adalah reaksi individu saat mengalami ketidaksenangan atau individu tidak siap menghadapi ancaman atau masalah, yang membuat kekhawatiran dan ketakutan akan suatu diakibatkan oleh suatu yang di luar diri sendiri, atau dimaksud lingkungan. Kecemasan juga berfungsi sebagai tanda peringatan tanda adanya bahaya. Kecemasan yang tidak dapat dikuasai dengan yang tindakannya efektif disebut dengan kecemasan traumatis. Lalu Freud juga membagi beberapa kecemasan, antara lain adalah kecemasan realitis, adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neuritis dan kecemasan moral. Lalu yang kedua adalah kecemasan neuritis, adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua. Ini yang dimaksud adalah kecemasan dalam kepribadian. Jika seseorang memuaskan insting dengan cara sendiri, diyakini bakal menuai hukuman. Hukuman belum tentu diterimanya karena orang tua belum tentu mengetahui pelanggaran yang dilakukan. Dan misalnya orang tua mengetahui juga belum tentu menjatuhkan hukuman. Jadi orang ini sudah takut duluan sebelum dihukum. Itu namanya kecemasan neuritis. Lalu ada kecemasan moral. Kecemasan moral adalah kecemasan dari kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar dari orang tua. Kecemasan moral dan kecemasan neuritis tampak mirip, tetapi memiliki perbedaan prinsip, yakni tingkat kontrol ego pada kecemasan moral tetap rasional dalam memikirkan masalahnya. Sedangkan pada kecemasan neuritis, orang dalam keadaan distress terkadang panik sehingga mereka tidak dapat berpikir jelas. Next, selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengatasi kecemasan? Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism adalah strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan das Es atau melawan dan menghadapi tekanan das Über Ich atas das Ich. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Freud juga mengungkapkan bahwa mekanisme pertahanan ego tersebut menjadi mekanisme yang rumit dan memiliki banyak jenisnya. Jenisnya itu yang pertama ada resepsi, adalah mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan menggunakan cara penekanan pada dorongan-dorongan yang menjadi sebab dari kecemasan tersebut ketidaksadaran seseorang. Lalu ada proyeksi, adalah bentuk pengalihan dari dorongan sikap atau tingkah laku yang bisa memunculkan kecemasan kepada seseorang. Lalu ada pembentukan reaksi atau reaksi formation. Adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan karena seseorang cenderung memiliki dorongan atau tekanan yang bertentangan dengan norma, yakni dengan cara berbuat sebaliknya. Lalu ada fiksaksi, yang artinya adalah mekanisme pertahanan untuk melindungi ego seseorang yang merasa takut atau terancam, memasuki fase perkembangan baru sehingga membuat individu yang bersangkutan tetap berada di fase perkembangan kepribadian yang sekarang. Lalu yang terakhir ada regresi, adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan dengan cara bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkat perkembangan seharusnya yang dialami. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Guys, kita jeda dulu ya. Soalnya tinggal 5 menit. Kita Aku minta waktu ya 10-15 menit lah ini udah dipotong. ya sampai ketemu Bang Zikri juga. Ntar Betul. ini kalian live aja, ntar masuk sini lagi nggak apa-apa. Oke? Ya. Kita 10 menit lagi ya. Sorry. Sekarang mulainya. Dalam tahapan Halo. seksual dalam perkembangan kepribadian. Lagi. Jadi Freud itu Halo, bilang aku lagi bahwa Zoom. manusia itu semuanya mengalami tahap-tahap psikoseksual ini. Jadi masuk ke dalam tahap pertama yakni di oral stage. Jadi di oral stage ini berlangsung dari lahirnya seorang bayi hingga ia berumur 2 tahun. Dalam periode tersebut sumber kenikmatan dari bayi adalah mulutnya. Bayi mendapatkan kenikmatan dari mengisap, menggigit, dan juga menelan. Lanjut ke tahap di anal stage. Freud percaya bahwa pengalaman dari toilet training ini dilakukan di tahap anal stage ini akan memberikan efek yang signifikan dalam perkembangan kepribadian. Defekasi memberikan kenikmatan bagi anak. Namun dengan adanya toilet training, anak belajar bagaimana untuk menunda kenikmatan tersebut. Lanjut ke develop stage. Tahap ketiga dalam perkembangan psikoseksual ini, fokus dari kenikmatan kembali berubah dari anus menjadi alat kelamin. Anak memiliki ketertarikan terhadap alat kelamin mereka. Anak menjadi penasaran terhadap mengapa laki-laki memiliki penis dan mengapa perempuan tidak. Dalam tahap tersebut terdapat sebuah konflik yang dinamakan Oedipus Complex, di mana seorang anak memiliki suatu ketertarikan terhadap orang tua lawan jenisnya. Kemudian the latency period. Setelah melewati 3 tahap tersebut, 3 struktur utama yakni ID, ego, dan superego telah terbentuk. Kemudian terakhir, the genital stage. Tubuh sudah berkembang secara fisiologis menjadi dewasa. Freud percaya bahwa konflik di periode ini tidak seintens seperti tahap sebelumnya. Manusia yang sudah di tahap ini harus mengerti mengenai sanksi sosial dan tahu yang mengenai tentang ekspresi seksual. Tapi Freud percaya bahwa konflik dapat diminimalkan melalui sublimasi. Boleh di next. Kemudian lanjut ke pertanyaan mengenai sifat manusia. Dalam sistem Freud, hanya ada satu tujuan yang penting dalam hidup, yakni untuk mengurangi tensi. Dalam isu nature-nurture, Freud mengambil jalan tengah, yakni ID, bagian kepribadian paling kuat, merupakan struktur dasar fisiologis yang diwariskan, seperti tahapan perkembangan psikoseksual. Freud kemudian mengakui bahwa ada universalitas atau persamaan dalam sifat manusia, karena kita semua melewati tahap perkembangan psikoseksual yang sama dan dimotivasi oleh kekuatan ID yang sama. Ia menegaskan bahwa bagian dari kepribadian itu unik untuk setiap orang. Ego dan superego memiliki fungsi yang sama untuk kita semua, tetapi isinya bervariasi dari satu orang ke orang yang lain karena terbentuk melalui pengalaman pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Zikri. Ya, pertanyaan mengenai filsafat sifat manusia. Ini Zik, Dia. next. Iya, next slide. Mohon maaf. Ya, assessment in Freud theory, yaitu penilaian dalam teori Freud. Freud menganggap ketidaksadaran sebagai kekuatan pendorong utama dalam hidup. Lalu, ketidaksadaran adalah tujuan dari sistem psikoanalisis Freud adalah membawa kenangan, ketakutan, dan pikiran yang tertekan kembali ke dalam kesadaran. Bagaimana seorang psikoanalisis dapat mengevaluasi, menilai, atau bahkan menemukan bagian pikiran yang tidak terlihat. Selama bekerja dengan pasien, Freud mengembangkan 2 metode penilaian, yaitu free association dan dream analysis. Next. Yang pertama akan membahas free association dulu. Free association itu pengembangan teknik asosiasi yang berupa praktik saat awal-awal. Ya mungkin kita akan bahas ke dalam latar belakangnya dulu ya. Jadi Freud berutang banyak pada Joseph Breuer, seorang dokter dari kota Vienna yang berteman dengan Freud dalam praktik pribadinya di tahun-tahun awal Freud.
Saat merawat seorang wanita muda dengan gejala histeris, Brewer menemukan bahwa hipnosis membantunya mengingat peristiwa yang tertekan atau menghidupkan peristiwa itu kembali, memori peristiwa itu. Pengalaman tersebut membawa kelegaan dari gejala yang mengganggu. Freud kemudian mulai menggunakan hipnosis dalam beberapa keberhasilan. Namun kemudian dia meninggalkan hipnosis. Sebagian besar disebabkan karena dia kesulitan menghipnosis beberapa pasiennya. Beberapa pasien juga mengungkapkan peristiwa cemas selama hipnosis, tetapi tidak dapat mengingatnya saat hipnosis itu. Terus free association is not always so free. Freud juga menemukan bahwa terkadang teknik tersebut tidak berusaha beroperasi dengan begitu bebas, karena kadang ada beberapa memori itu terlalu menyakitkan untuk diungkapkan atau dibicarakan kepada psikoanalisis tersebut. Next. Yang kedua adalah dream analysis. Freud percaya bahwa mimpi mewakili dalam bentuk simbolis keinginan yang ditekankan, ketakutan, dan konflik. Begitu kuatnya perasaan ini ditekankan sehingga hanya dapat muncul dengan cara terselubung selama tidur menjadi mimpi tersebut. Dia berpendapat bahwa ada dua aspek mimpi, yaitu pertama manifest konten. Ini merujuk ke peristiwa aktual dalam mimpi. Yang kedua adalah latent konten, yaitu simbolik yang tersembunyi, arti dari mimpi. Next. Nah, kritik terhadap penelitian Freud adalah beberapa kritikus juga berpendapat bahwa pasien Freud tidak benar-benar mengungkapkan pengalaman seksual masa kanak-kanak karena dalam banyak kasus pengalaman tersebut tidak pernah terjadi. Dan biasanya pasien-pasien tersebut hanya membuat-membuat atau mengarang cerita-cerita tersebut. Bahkan yang aslinya itu terlalu malu untuk mereka ungkapkan pada Freud tadi yang free association not always be so free. Para penulis juga berpendapat bahwa Freud menyimpulkan kisah rayuan seksual di masa kanak-kanak dari analisisnya dari gejala pasien. Misalkan, meskipun Freud mengklaim bahwa hampir semua pasien wanitanya mengatakan bahwa mereka telah dirayu oleh ayah mereka. Catatan kasusnya tidak muncul bahwa setiap pasien pernah mengklaim ini telah terjadi. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh. Jadi selanjutnya ada Neo-Freudian. Neo-Freudian adalah sebutan untuk orang-orang atau pemikir yang setuju dengan prinsip-prinsip dasar dari teori psikoanalitiknya Freud. Tetapi kemudian mereka adaptasi lagi dengan memperluas teori ke arah aspek sosial atau budaya. Karena teori psikoanalitiknya Freud itu terlalu ditekankan pada aspek seksual. Jadi para Neo-Freudian ini ingin memfokuskan teori mereka pada aspek sifat manusia yang lebih positif, serta pengaruh sosial yang berkontribusi pada kepribadian dan perilaku. Ada 4 pemikir utama dari Neo-Freudian, ada Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, dan Karen Horney. Carl Jung menyebut teori kepribadiannya sebagai psikologi analitis dan dia memperkenalkan konsep ketidaksabaran kolektif. Ketidaksabaran kolektif menurut Jung adalah bagian dari pikiran kita yang tidak kita sadari dan tidak dapat diakses dengan mudah, yang akan dibentuk oleh serangkaian gambar, kepercayaan, dan pola dasar yang akan ada dalam pikiran kita sejak lahir. Contohnya seperti fobia dan mimpi. Jung ini juga masih menempatkan penekanan besar pada ketidaksadaran, tetapi teorinya menempatkan penekanan lebih tinggi pada konsep ketidaksadaran kolektif daripada ketidaksadaran pribadi. Yang kedua, Alfred Adler, ia menempatkan penekanan teorinya lebih rendah dari peran ketidaksadaran dan lebih fokus pada pengaruh interpersonal dan sosial. Pendekatannya dikenal sebagai psikologi individu yang berpusat pada dorongan bahwa semua orang harus mengimbangi perasaan rendah diri mereka. Yang ketiga ada Erik Erikson. Ia ada mengembangkan teori 8 tahap perkembangan psikososial. Nah, teorinya ini berkonsentrasi pada serangkaian konflik perkembangan yang terjadi sepanjang hidup dari lahir sampai mati. Pada setiap tahap,
orang-orang akan menghadapi krisis yang harus diselesaikan untuk mengembangkan kekuatan psikologis tertentu. Terakhir ada Karen Horney yang menyatakan keberatan dengan penggambaran Freud tentang wanita yang menderita penis envy. Sebaliknya, dia menyarankan agar pria mengalami kecemburuan rahim karena mereka tidak mampu melahirkan. Teorinya ini berfokus pada bagaimana perilaku dipengaruhi oleh sejumlah kebutuhan neurotik yang berbeda. Next. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi kami. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya.